Luka masa lalu terdengar sangat menyakitkan. Itu mengarahkan kita kepada perasaan yang paling dihianati, paling dirugikan, dan juga paling tersakiti. Mencoba untuk bertahan dan melalui semuanya dengan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, itu sangat berat. Bahkan membuat kita bisa menutup diri sendiri. Atau yang paling parah, mungkin kalau zaman sekarang itu bisa dengan cara menghapus foto profil atau dengan menghilangkan centang biru di WA kita sendiri. Setiap kita pasti punya masa lalu yang membekas di dalam memori. Kisah masa lalu yang menyenangkan tentu banyak banget. Begitu pula kisah yang tidak menyenangkan. Perasaan dihianati, dikecewakan, diabaikan, seolah menyakitkan. Kita selalu berusaha mempertahankan diri agar tidak dihianati. Walaupun faktanya tidak pernah ada amanah yang terjalin antara kedua belah pihak, kita berupaya agar kita tidak dikecewakan. Tapi ternyata tidak pernah ada harapan yang dikomunikasikan. Kita berusaha meminimalisir kerugian meskipun transaksi tidak pernah dilakukan. Kita berupaya agar tidak diabaikan meskipun nyatanya kita tidak pernah meminta dan memberi perhatian. Krisis kepercayaan bukan hanya disebabkan oleh kekecewaan, pengkhianatan, ataupun pengabaian saja. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi seseorang untuk cenderung mengalami krisis kepercayaan. Lingkungan keluarga selalu berupaya melindungimu agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, menjadikanmu raja dan ratu tanpa celah yang tak belajar dari makna memperbaiki kesalahan. Kenyataannya, terkadang kecewa itu bumbu dari perjuangan. Gagal adalah awal dari langkah baru, dan keberhasilan adalah buah dari sebuah usaha. Ya, terkadang kasih sayang orang tua menjebak kita dalam kondisi nyaman yang berlebihan. Bahkan, ketika kita membuat masalah, kita sering mengandalkan peran orang tua untuk menyelesaikan apa yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa memilih lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga mana. Karena itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita kontrol. Namun, kita bisa memilih langkah seperti apa ke depannya. Akankah kita terjebak dalam jeratan masa lalu, atau menerima, mengikhlaskan, dan fokus untuk percaya bahwa masa depan cerah menanti kita? Berikut adalah beberapa tips untuk bangkit dari krisis kepercayaan. Yang pertama, menerima pengalaman masa lalu sebagai bagian dari hidup kita, karena merupakan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Pengalaman di masa lalu dapat dijadikan pelajaran, bukan sebagai penghambat. Yang kedua, membuka diri. Bukan hanya soal perasaan ya. Maksud membuka diri di sini adalah membuka sudut pandang baru, sehingga akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Ketiga, membatasi diri. Hidup kita juga perlu batasan. Kamu bisa memilih hubungan apa yang ingin kamu jalin, memilih sahabat yang bisa kamu jadikan tempat untuk mencurahkan segala unek-unekmu tanpa batasan, siapa teman yang bisa menjadi tempat untuk melakukan transaksi, dan siapa kawan yang mana kamu hanya perlu mengamatinya atau mengkonfirmasinya sekali-sekali. Batasan-batasan ini membuat kamu bisa membagi informasi sesuai dengan porsinya. Keempat, bangun komitmen-komitmen sederhana mulai dari diri sendiri. Komitmen atau keputusan besar yang kamu ambil adalah manifestasi dari komitmen-komitmen kecil di masa lalu. Mulai membangunnya dari hal yang paling mudah dan paling sederhana, dengan janjian tepat waktu misalnya. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah barang berharga bagi hubungan antar manusia, apalagi masalah hati. Ketika sudah dikecewakan, akan sulit untuk percaya kembali. Dan apabila sudah diberi kesempatan tapi masih berkhianat, tinggalkan saja. Cari yang lain yang siap untuk diajak berkomitmen ke jenjang lebih serius. Karena kepercayaan itu dibangun, dirawat, dan dikembangkan. Kamu punya pengalaman apa terkait krisis kepercayaan? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih.